Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel Nisha Diary. Hari ini kita akan belajar gramatik B2.1 dari PDF Deutsch Online B2.1 Gute ya. Kalian bisa download PDF ini di link bio YouTube aku. Nah, kali ini kita akan mulai belajar gramatik B2 yaitu tentang Jedesto. Nah, jadi apa sih itu Jedesto? Jadi Jedesto itu adalah cara untuk bilang kayak semakin cepat kamu belajar, semakin pintar kamu. Jadi kayak rumusnya itu unik gitu. Dan jadi itu kayak semakin maka semakin gitu. Jedesto itu semakin kita titik-titik semakin gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini sudah ditulis ya bahwa Y plus komparatif. Di situ Y plus komparatif maksudnya adalah Y plus belakangnya ER bentuknya, plus subjek, plus titik-titik, terus verbnya di akhir gitu. Di yang ini ya, verb ende gitu. Terus kalau untuk desto di sini plus komparatif juga, plus verb posisi kedua, lalu subjeknya gitu. Di situ ada di buku, maksudnya di PDF, contohnya yaitu Je komplexer die Krankheit is, desto schwieriger ist die Diagnose. Semakin kompleks penyakitnya, semakin sulit diagnosanya. Jadi analisisnya setelah kata Y di sini ya, setelah kata Y, kata kerja isnya ada di belakang. Gitu. Nah, setelah kata desto atau umso, maka kata kerjanya di posisi kedua gitu. Terus contoh kedua di situ ada je genauer ein Patient die Informationen des desto oder umso engagierter mach mit. Nah, jadi setelah y itu verb endenya di sini ya. Listnya. Gitu. Lalu untuk verb position 2-nya untuk desto yang ini gitu. Nah, jadi artinya yang nomor 2, semakin teliti seorang pasien membaca informasi, semakin berkomitmen dia ikut serta atau bekerja sama. Terus ada yang ketiga, je mehr besucher di website hat, hatnya di akhir ya, verb ende di bagian y, lalu desto, setelah kata desto baru verb positionnya, verdienen. Semakin banyak pengunjung yang dimiliki situs web tersebut, semakin banyak uang yang dihasilkan penyedia layanan. Nah, jadi ingat ya, bagian Y itu adalah Nebensatz. Y, Nebensatz, atau anak kalimat, makanya verbanya di akhir ya teman-teman. Nah, kalau bagian desto, anggaplah itu adalah satu kesatuan dengan kata sifatnya. Jadi seperti itu. Verbnya harus langsung muncul setelah itu di verb position 2 gitu. Lalu di bawahnya ada negation atau pengingkaran atau negasi atau negatif gitu ya. Nah, selain kata nein atau kein dalam bahasa Jerman, kita juga bisa pakai ini ya, kata sifat negatif lainnya, yaitu dengan awalan mit dem prefix un. Gitu, dengan awalan un. Gitu. Nah, un dipakai untuk kata sifat. Viele adjektif dipakai untuk kata sifat atau partisipin. Di situ ada contohnya unglücklich. Kalau glücklich kan bahagia, unglücklich berarti tidak bahagia atau malang. Angenehm. Terus di sininya jadi unangenehm, tidak nyaman. Terus ada juga gern. Gern itu kan suka ya, dengan senang hati. Jadinya ungern itu berat hati. Lalu ada negasi dengan suffix los gitu ya, yaitu akhiran los. Kalau ini awalan un. Kalau ini akhiran los. Nah,
ini juga ada di adjektif Ausnomen gitu. Contohnya di situ ada erfolglos, grundlos, gefühllos. Nah, jadi kalau untuk los itu artinya tanpa ya, tanpa atau less dalam bahasa Inggrisnya mungkin ya. Nah, biasanya dibentuk dari kata benda nomen ya di sini. Viele adjektif berasal dari kata nomen, kata bendanya. Misalkan kan der Erfolg, yaitu sukses. Terus erfolglos itu tidak sukses atau gagal. Terus misalkan der Grund, jadinya grundlos. Grund kan alasan. Kalau ini tanpa alasan. Gefühllos, kalau gefühl kan perasaan, kalau gefühllos berarti tidak berperasaan, yang ini ya. Lalu ada aturan di bawahnya itu ya. Nah, jadi bei einigen Nomen fällt dabei die Endung weg, die Sprache sprachlos. Jadi kadang ada huruf yang hilang, teman-teman. Di sini maksudnya ada huruf yang hilang, yaitu di Sprache jadinya sprachlos. Jadi huruf E-nya hilang ya, teman-teman. Gitu. Terus ada juga bei einigen Nomen wird ein S eingefügt. Jadi ditambahkan S. Contohnya di Bedeutung artinya kan arti gitu ya, arti. Kalau Bedeutung los itu tidak berarti atau tidak penting. Nah, sekarang udah aku kasih contoh ya di bawah untuk gramatik kie desto. Di situ udah tulis ya. Aku ini mix ya bahasa Jerman sama bahasa Indonesia paragrafnya. Gitu. Jadi intinya lihat aja dia bagian pertama, je mehr ich über meine Gesundheit lese. Jadi setelah kata je nanti si verbnya di bagian akhir. Kalau desto langsung verbnya setelah si destonya gitu. Jadi semakin banyak aku membaca tentang kesehatanku, semakin berkomitmen aku menjaga makanku gitu. Dulu aku sering tidak sukses dalam menurunkan berat badan gitu. Nah, di sini ada kata erfolglos gitu. Tidak sukses dalam berat badan, abnehmen gitu. While gitu dulu karena aku makan banyak gitu. Ini aku mix ya. Kenapa aku nulisnya seperti itu entahlah. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ya. Dan di sini juga ada Bedeutung los. Y juga ada Y terus komparatif, terus ininya verbnya di akhir. Desto lalu ada Glücklicher. Ya, desto Glücklicher kan komparatif dulu, desto plus komparatif dulu baru si verbnya ya, teman-teman. Gitu. Oke, gimana? Seru kan materi Y desto? Kurang lebih seperti itu untuk materi Y desto dan kata negatif hari ini. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi belajar B2 bahasa Jerman. Makasih sudah belajar bareng aku hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman B2 lainnya. Wassalamualaikum. Vielen Dank für alles. Bis bald und tschüss.